Sebenarnya agak aneh memulai rewatch franchise yang satu ini dari filmnya yang ke-10, tapi karena banyak permintaan dari kalian untuk membahasnya, makanya kita bikin saja dari film ke-10 ini, sambil kita mencoba untuk membuat pembahasan untuk film-film sebelumnya. Makan sagu dicampur Thermorex. Ini dia yang kalian tunggu, Fast X Universe. Here we go again. Welcome to Rewatch. Secara keseluruhan, film ini sebenarnya merupakan film ke-11 dari franchise Fast and Furious jika ditambahkan dengan spin-off Hobbs & Shaw. Film ini sendiri disutradarai oleh Louis Leterrier yang menggantikan sutradara aslinya yaitu Justin Lin, dan dirilis pada tahun 2023 pada bulan Mei kemarin. Diperankan oleh Vin Diesel sebagai Dominic Toretto, Michelle Rodriguez sebagai Letty Ortiz, Tyrese Gibson sebagai Roman Pierce, Ludacris sebagai Tej Parker, Jordana Brewster sebagai Mia Toretto, Natalie Emmanuel sebagai Ramsey, Song Kang sebagai Han Lu, Charlize Theron sebagai Cyper, Jason Statham sebagai Deckard Shaw, John Cena sebagai Jacob Toretto, Jason Momoa sebagai Dante Reyes, Brie Larson sebagai Tess, Alan Ritchson sebagai Ames, Daniela Melchior sebagai Isabel, Rita Moreno sebagai Abuelita Toretto, dan ada Helen Mirren sebagai Magdalena Shaw. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat nonton film yang satu ini, agar tidak mengganggu potensi cinema experience yang bisa kalian dapatkan ketika pertama kali menonton film yang satu ini. Mendingan tinggalkan saja terlebih dahulu video pembahasan kita ini. Tapi kalau kalian tidak keberatan, ya udah, yang penting kalian sudah diperingatkan. Film ini dibuka dengan momen flashback 10 tahun sebelumnya di Rio de Janeiro. Bos kriminal Hernan Reyes dan putranya yang bernama Dante Reyes, di mana mereka sebenarnya sedang menunggu Dom dan krunya untuk menyerang mereka. Dom dan Brian O'Connor pun akhirnya tiba untuk merampok uang mereka, dan aksi kejar-kejaran pun melibatkan mereka di jalanan Brasil, dengan Dante ikutan mengejar mereka bersama dengan ayahnya. Aksi kejar-kejaran mereka akhirnya terhenti di jembatan, di mana Dom berusaha untuk memastikan kematian Reyes, sementara Dante akhirnya terjatuh dari jembatan ke dalam air. Kembali ke era sekarang di Los Angeles, di mana Dom mengajari Little Brian yang diperankan oleh Leo Abelo Perry cara mengemudi sebelum membawanya pulang untuk ikut dalam acara barbecue keluarga, karena Abuelita Toretto datang untuk merayakan acara tersebut. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah bersama dengan anggota keluarga lainnya, yaitu Letty, Mia, Tej Parker, Roman Pierce, Ramsey, dan Han. Setelah Abuelita memberikan pidatonya, semuanya akhirnya menikmati masakan sebelum membahas rencana perampokan yang akan mereka lakukan di Roma yang diduga dipesan oleh Mr. Little Nobody yang diperankan oleh Scott Eastwood. Di malam hari, Dominic Toretto memberitahu Letty bahwa Little Brian mengatakan dia tidak takut kepada apapun, tapi sebenarnya dia takut kehilangan keluarganya. Beberapa saat kemudian, Cyper datang dan tiba di rumah mereka dengan tubuhnya yang lebam dan penuh dengan luka-luka. Dom dan Letty akhirnya menyembunyikan Little Brian sebelum menghadapi musuh bebuyutan mereka ini. Cyper kemudian mengatakan bahwa mereka memiliki masalah yang jauh lebih besar yang datang dalam bentuk wujud seorang Dante. Dia sebelumnya masuk ke dalam fasilitasnya setelah membunuh 2 penjaga dan mengungkap bahwa dia telah menculik keluarga para pengikutnya Cyper dan memaksa mereka untuk mengubah kesetiaan mereka terhadap Cyper sehingga dia bisa mengejar Dom. Dia pun akhirnya pergi mengambil teknologi hackingnya dan menyuruh pengikutnya yang tersisa untuk membunuhnya. Cyper pun akhirnya berjuang untuk keluar dari fasilitas tersebut sebelum masuk ke tangga lift dan akhirnya berhasil kabur dan tiba di rumah Dominic Toretto. Dom dan Letty lalu menghubungi Little Nobody yang segera mengirim agen-agennya untuk membawa Cyper ke tahanan. Mereka kemudian mengetahui bahwa perampokan di Roma ternyata adalah sebuah jebakan yang telah dirancang oleh Dante Reyes, sehingga mereka akhirnya harus terbang ke sana segera. Sementara itu, di jalanan di Roma, Tej Parker, Roman Pierce, Ramsey, dan Han membawa kargonya yang ternyata isinya adalah sebuah bom besar. Dante kemudian meretas truk mereka agar terjerembab ke jalur lalu lintas sebelum mereka mencoba untuk mengirimkan bom tersebut ke Vatikan. Dom, Letty, dan Little Nobody menghadang kelompok lainnya dan membawa mereka ke bawah tanah, sementara Dante mencoba untuk meledakkan semuanya. Bom tersebut akhirnya terguling hingga ke bukit dan jalan-jalan permukiman, sementara Letty mencoba untuk mengejar Dante, namun dia berhasil kabur dan Letty pun akhirnya ditangkap. Dom lalu mengejar bom tersebut dan menggunakan derek untuk menghalanginya dari jalan menuju ke Vatikan, tapi ledakan yang terjadi menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan. Kelompok Dom pun akhirnya dicap sebagai teroris dan bersembunyi, sementara Dante akhirnya bisa membanggakan pencapaian
pencapaiannya terhadap Dom yang berhasil memecah belah keluarganya. Di The Agency, sang direktur baru yang bernama Ames bertemu dengan Tess, putrinya Mr. Nobody. Ames telah melacak jejak geng Toretto hingga ke perampokan skala global yang pernah dilakukan. Ames sendiri percaya kalau Nobody terlalu lembek terhadap geng Toretto, sementara Tess membela mereka dan menjelaskan bahwa mereka sebenarnya telah menangkap beberapa penjahat kelas kakap. Ames berhasil meyakinkan dewan The Agency untuk mengejar mereka. Media kemudian mencap mereka sebagai teroris internasional sehingga Roman Pierce harus membawa Tej Parker, Ramsey, dan Han Lu ke London. Mia Toretto sendiri sedang menjaga Little Brian di rumah ketika sekelompok tentara bayaran dari The Agency menyerang rumah tersebut. Mia mencoba melawan mereka sementara Little Brian bersembunyi. Namun pada saat yang tepat, Jacob Toretto akhirnya tiba untuk menyelamatkan Little B yang sebenarnya sebelumnya telah dihubungi oleh Dominic Toretto. Jacob lalu memberikan attitude adjustment kepada salah satu tentara bayaran tersebut dengan menghempaskannya ke lantai. Lalu kemudian Jacob memberitahu Mia untuk segera pergi ke tempat yang aman bersama dengan Brian O'Connor dan anak-anaknya. Sementara Jacob akan membawa Little B dengan aman untuk kembali bersama dengan Dom. Sementara itu Tess berhasil menemukan Dominic Toretto di Brasil dan memberitahunya siapa sebenarnya Dante, sehingga Dom mengetahui kenapa Dante mengincarnya. Dia meminta bantuan untuk membersihkan namanya dan untuk menyelamatkan Letty yang telah dibawa ke markas rahasia di agensi. Tess bertemu dengan Letty dan membuat rencana untuk memindahkannya dari sana ke lokasi lain dengan membuatnya terlihat seperti Letty menyerangnya. Dom sendiri akhirnya pergi ke sebuah acara balapan jalanan untuk bertemu dengan Diogo yang diperankan oleh Luis da Silva Jr. bersama dengan seorang wanita muda yang bernama Isabel yang dikenal oleh Dom. Dante kemudian muncul dan menantang Dom untuk melakukan balapan jalanan bersama dengan Diogo dan Isabel. Selama balapan, Dante ternyata membuat Dom harus memilih siapa di antara keduanya yang bakalan diselamatkan karena dia telah meletakkan bom di bawah mobil mereka. Dom akhirnya mencoba untuk melambatkan Isabel, membuat Dante meledakkan mobil Diogo di lintasan. Dante pun kemudian mencoba untuk menyerang Isabel, namun Dom berhasil menjatuhkan bom dari mobilnya meskipun membuatnya mengalami kecelakaan. Dom kemudian menariknya keluar dari kecelakaan tersebut, sementara Dante akhirnya kabur. Keempat orang lainnya bertemu dengan teman peretasan lama Ramsey yang bernama Bowie yang diperankan oleh Pete Davidson. Ramsey mendapatkan kembali sebuah file dan mengetahui bahwa sistem pengawasan God's Eye miliknya telah digunakan oleh Dante untuk menargetkan orang-orang yang dekat dengan Dom. Dante berhasil menguras dana mereka, namun Roman Pierce memiliki sejumlah uang yang telah dia selamatkan. Keempat orang tersebut dipaksa mencari Deckard Shaw. Lalu kemudian Han segera menemuinya. Deckard Shaw mengira Han datang untuk melawannya setelah upayanya untuk membunuhnya. Namun perkelahian mereka terganggu oleh kehadiran The Agency yang muncul pada saat itu juga. Deckard Shaw membunuh mereka semua dan mendengarkan Ramsey bahwa ibunya Magdalena Shaw termasuk di antara sasaran yang diincar oleh Dante, sehingga dia pun akhirnya memilih untuk pergi melindungi keluarganya. Sementara Ramsey dan kawan-kawan menemukan transportasi untuk bisa membawa mereka ke tempat yang jauh lebih aman. Letty sendiri terbangun di fasilitas The Agency bersama dengan Cyper. Dia meretas tempat tersebut untuk memberikan gas kepada para penjaga dan berhasil membebaskan mereka. Sementara mereka berdua mencoba untuk melarikan diri. Letty lalu memulai pertarungan melawan Cyper yang menyebabkan mereka bertarung mati-matian satu sama lain. Setelah mereka kembali sadar, Letty pun mencoba keluar tanpa Cyper, dan sesaat setelah mencapai dunia luar dari fasilitas tersebut, Letty akhirnya mengetahui bahwa fasilitas tersebut ternyata berada di Antartika. Jacob sendiri sekarang berupaya untuk memulai hubungan dengan Little B dan mencoba untuk menyamar di mana mereka menaiki pesawat yang seorang pramugarinya merupakan temannya Jacob yang memberitahu tentang kehadiran 3 penjahat atau anak buah suruhan Dante. Dia pun akhirnya membunuh mereka dan meminta wanita tersebut menyembunyikan mayat mereka, sementara Jacob dan Little B naik pesawat jet rahasia menuju ke Brasil. Sementara itu Isabel akhirnya terbangun di apartemen milik Dom bersama dengan Elena yang ternyata adalah kakak perempuannya Isabel. Dia mengatakan kepada Dom bahwa dia selalu merasa Elena merupakan saudara yang lebih baik dan sangat menyesalkan kematiannya. Dom meyakinkan bahwa itu bukan merupakan kesalahan Isabel. Dengan bantuan Isabel, mereka akhirnya menemukan file lama Elena tentang Dante dan menemukan properti miliknya yang terkait dengan sebuah stasiun polisi yang sudah terbengkalai. Dom mengunjungi stasiun tersebut dan menemukan begitu banyak video dan rekaman tentang dirinya dan keluarganya selama bertahun-tahun. Dante kemudian menelpon dan mengolok-olok Dom yang mengatakan akan membuatnya menderita sebelum dia mati, seperti yang sudah diajarkan oleh Hernan Reyes, sambil menatap Isabel di luar jendela sebelum Ames datang untuk menangkap Dom. Dom kemudian diangkut melewati jembatan yang sama tempat perampokan terjadi ketika konvoi yang membawanya dibom oleh Dante. Pertarungan akhirnya terjadi di jembatan ketika Tess dan Ames mencoba untuk menangkap Dante dan krunya, tetapi Dante memiliki kru penembak jitu yang berhasil menembak keduanya sehingga tidak bisa bertindak sebelum mengarahkannya kepada Isabel yang sudah diculik oleh Dante. Dom kemudian berhasil menyelamatkan Isabel, sementara Dante mengambil
God's Eye dari Tess, sambil memberitahu Dom bahwa sekarang dia bisa menemukan putranya sebelum akhirnya dia kabur. Isabel lalu membawa Tess yang dalam keadaan terluka ke tempat yang aman, sementara Dom akhirnya berpacu dengan waktu untuk menemukan Little Brian dengan bantuan Ames. Dante kemudian melacak lokasi Jacob dan Little Brian, namun Jacob akhirnya datang dengan kendaraan yang telah dilengkapi dengan meriam untuk meledakkan para orang suruhan Dante yang mengejarnya. Little B berusaha untuk membantu dengan naik keluar dari belakang memperbaiki amunisi mobil tersebut. Namun ini justru memberikan kesempatan yang bagus untuk Dante menculik anak tersebut dari mobil Jacob. Jacob pun akhirnya memberitahu Dom bahwa Little B sudah diculik oleh Dante. Dom kemudian menggunakan mobil sambil dijatuhkan dari pesawat sebelum akhirnya dua helikopter penembak jitu milik Dante menembaki mobilnya. Namun Dante akhirnya berhasil mengemudi keluar dari jembatan dan membuat dua helikopter tersebut saling bertabrakan dan meledak seperti layaknya lato-lato. Jacob kemudian memberikan Dom kesempatan untuk melarikan diri dengan mengorbankan dirinya dengan cara meledakkan mobil tersebut untuk menghalangi para penjahat yang mengejar Dominic Toretto. Apakah kalian percaya kalau Jacob Toretto sudah mati? Kalau saya sih tidak. Dom kemudian berhasil mengejar mobil Dante dan akhirnya berhasil kembali merebut Little Brian yang akhirnya berhasil melompat melawan ketakutannya dan masuk ke dalam mobil Dom. Dante kemudian mengarahkan dua truk tangki minyak untuk menabrakannya ke mobil Dom dan Little Brian di atas bendungan, sehingga Dom akhirnya melakukan hal yang di luar nurul untuk membuat mobil tersebut menuruni bendungan, sementara kedua truk tangki minyak tersebut akhirnya saling bertabrakan dan meledak yang memaksa Dominic Toretto menekan nitro dari mobilnya sehingga bisa selamat dari bola api yang menyebar. Dominic Toretto dan Little Brian akhirnya berhasil selamat, namun sebuah pesawat yang memuat keluarga Dominic Toretto yaitu Tej Parker dan kawan-kawan akhirnya diledakkan dengan rudal oleh Ames yang ternyata terungkap sudah bekerja untuk Dante Reyes sejak perampokan di Rio de Janeiro. Dominic Toretto akhirnya menyaksikan teman-temannya dengan pesawat tersebut akhirnya menabrak gunung. Dante sendiri menyatakan bahwa Dom kini sudah menderita dan sekarang dia bisa mati. Kemudian akhirnya dia mengatur seluruh bendungan untuk meledak dalam hitungan detik dan Dom hanya bisa melihat anaknya dengan ketakutan. Sementara itu kembali ke Antartika, Letty dan Cyper keluar dari fasilitas yang telah menahannya dan melihat sebuah kapal selam yang sangat besar muncul dari bawah es yang ternyata dikemudikan oleh Giselle Yashar yang diperankan oleh Gal Gadot. Letty pun akhirnya terpaku dan terkejut melihat Cyper sepertinya telah merencanakan ini sejak awal. Kemudian dalam mid credit scene, sekelompok polisi menyerbu sebuah fasilitas milik Dante yang sudah terbengkalai. Salah satu di antara mereka menemukan telepon yang berdering dan menjawabnya, lalu kemudian mendengarkan suara Dante yang menandainya sebagai target yang berikutnya karena dia adalah orang yang telah bertanggung jawab mengeksekusi ayahnya. Dan akhirnya terungkap kalau pria tersebut adalah Luke Hobbs yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Setelah menerima pesan dari Dante tersebut, Luke Hobbs akhirnya menghancurkan telepon tersebut dan film pun akhirnya bersambung. Untuk review dan ulasan mengenai film yang satu ini serta beberapa teori yang bisa kita bahas mengenai film yang satu ini sudah kita buatkan di beberapa video sebelumnya. Dan sekarang waktunya untuk kita nge-breakdown beberapa detail dan easter eggs yang dihadirkan dalam film ini. Sebelum kita lanjut, saya pengen berbagi informasi terlebih dahulu, terutama buat kalian yang hobi membaca komik. Ada sebuah komik yang baru-baru ini dirilis karya Henry Satria yang berjudul Janissaries. Komik ini menceritakan tentang dua orang bersaudara yang menciptakan armor keren superhero yang pada akhirnya digunakan untuk menolong banyak orang lemah. Karakter-karakter ini terinspirasi dari pasukan Muhammad Al-Fatih yang bernama Janissaries. Menariknya, meskipun konsepnya adalah superhero, tapi komik ini penuh dengan nuansa Islami. Makanya saya memilih untuk merekomendasikan kepada kalian untuk mencoba membacanya. Janissaries sudah terdiri dari 3 volume dan volume terbaru adalah volume ketiga yang akhirnya sudah dirilis. Untuk pemesanan silakan hubungi 0856 9464 7997 atau silahkan DM Instagram @alfatihsatria. Film ini dimulai dengan kembalinya Hernan Reyes untuk salah satu adegan yang terjadi dalam film Fast Five. Karakter ini diperankan oleh Joaquim de Almeida yang akhirnya menampilkan sebuah scene baru dengan menampilkan putranya yaitu Dante Reyes yang diperankan oleh Jason Momoa. Penampilan dari Hernan Reyes dalam film ini sebenarnya menggunakan footage lama dari film Fast Five tersebut dan ini merupakan salah satu penampilan cameo yang bisa kita lihat dalam film Fast X. Dan seperti biasa film ini juga menyematkan sebuah penghormatan untuk
untuk mendiang Paul Walker di acara barbeque keluarga, di mana Toretto masih menyisakan satu kursi yang kosong untuk Brian O'Connor. Film ini memang menampilkan Paul Walker sebagai Brian O'Connor, namun dalam footage yang pernah dipakai dalam film Fast Five dalam adegan flashback. Dan ini merupakan sebuah pertanda bahwa franchise ini tidak akan pernah menggantikan atau merecast Brian O'Connor, serta mengulang apa yang pernah dilakukan di film Fast Nine, di mana dalam film tersebut di acara keluarga barbeque juga memiliki sebuah kursi kosong yang diperuntukkan untuk Brian O'Connor. Berikutnya adalah Los Bandoleros, yang merupakan referensi untuk short film yang berjudul yang sama, Los Bandoleros. Short film atau film pendek tersebut merupakan prequel dari film keempat yang menunjukkan Dominic Toretto bekerja dengan Han Lu di Rico Santos untuk membebaskan Tegoleo dari penjara. Referensi ini bisa kita dengarkan dalam adegan percakapan Dom dan Han Lu dengan menyebutkan Los Bandoleros for life. Los Bandoleros for life. Los Bandoleros for life. Salah satu hal yang juga menjadi sebuah penghormatan untuk mendiang Paul Walker adalah lagu yang sangat familiar terdengar di film ini, yaitu sebuah versi instrumental dari lagu See You Again yang diputar ketika Dominic Toretto melihat foto-foto Brian dan ayahnya dan orang-orang yang sangat penting dalam hidupnya. Ini adalah lagu yang dibawakan oleh Wiz Khalifa dan Charlie Puth yang diciptakan untuk soundtrack Furious 7. Lalu ketika Dom berbicara dengan Letty tentang ketakutannya dalam film ini, dia menyebutkan bahwa dia takut kehilangan seorang anak serta kehilangan istrinya lagi. Yang mana baris kalimat ini sebenarnya merupakan referensi kematian Letty Ortiz dalam film keempat Fast and Furious, yang kemudian di film berikutnya dia akhirnya kembali namun kehilangan ingatannya, dan Letty memastikan bahwa hal tersebut tidak akan pernah terjadi lagi. Kemudian penampilan singkat dari Little Nobody yang kembali diperankan oleh Scott Eastwood. Dia hanya muncul di first act dan datang untuk membawa Cypher ke penjara di agensi sebelum akhirnya bergabung dengan Dom dalam misi mereka ke Roma. Ini merupakan kembalinya pertama kali Little Nobody setelah dia melakukan debutnya dalam film The Fate of the Furious. Nasib Mr. Nobody dalam film ini juga masih menjadi misteri, bahkan sejak awal film Fast 9 yang mengungkap bahwa Jacob telah menyerang pesawatnya. Karena dia tidak diculik oleh Jacob dan tubuhnya tidak pernah ditemukan, maka ini masih merupakan sebuah misteri. Teori mengenai nasib dari Mr. Nobody sebenarnya sudah pernah kita buatkan di video terpisah sebelumnya, jadi silahkan kalian tonton saja video tersebut. Sementara itu, Ames terlihat sedang melihat rekaman petualangan tim keluarga Dominic Toretto di masa lalu, yang memungkinkan film ini bisa merekap kejadian 20 tahun di film-film Fast and Furious sebelumnya dalam beberapa menit. Secara singkat kita bisa melihat mulai dari balapan The Fast and the Furious sampai adegan mobil yang melompat di gedung Burj Khalifa di Abu Dhabi dalam Furious 7 dan beberapa footage yang lainnya. God's Eye juga memiliki peran sangat penting untuk franchise Fast and Furious, terutama untuk Fast X ini, karena teknologi ini sebenarnya merupakan teknologi yang diciptakan oleh Ramsey yang akhirnya berpindah tangan. Awalnya di agensi memiliki program tersebut, namun Tess mencuri sebagian dari program God's Eye tersebut untuk mencari Dom. Akhirnya God's Eye malah akhirnya berhasil direbut oleh Dante Reyes. God's Eye sendiri pertama kali muncul dalam film Furious 7 dan sejak saat itu memainkan peran yang sangat vital untuk setiap film Fast and Furious. Little Brian sendiri terdengar mengulang salah satu kalimat ikonik Dominic Toretto. Setelah mengalahkan Mia dalam game Hot Wheels, dia mengatakan, Doesn't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning. Where have I heard that one before? Hal ini membuat Mia akhirnya bertanya-tanya di mana dia pernah mendengarkan kalimat tersebut. Tentu saja kalimat tersebut adalah kalimat yang sangat akrab untuk kita para pencinta Fast and Furious yang sering keluar dari mulutnya Dominic Toretto. I live my life a quarter mile at a time. Tess sendiri akhirnya terungkap kalau dia adalah putrinya Mr. Nobody yang punya banyak kesamaan dengan ayahnya. Ketika dia menemui Dominic Toretto, Tess menawarkan Dom segelas bir Belgia yang merupakan referensi langsung terhadap penampilan pertama Mr. Nobody dalam Furious 7, di mana dia sering mengatakan kecintaannya terhadap bir Belgia dan mencoba untuk meyakinkan Dom untuk meninggalkan coronanya dan mencicipi bir Belgia tersebut. Berikutnya mobil yang digunakan oleh Jacob Toretto, yaitu Ford Mustang biru keluaran tahun 92. Mobil ini punya arti khusus karena merupakan kendaraan yang sama yang dikendarai oleh Jacob dalam adegan flashback di film Fast 9. Mobil ini mewakili kendaraan yang dikendarai oleh Jacob pada saat dia kalah dari Dom dan memaksa Jacob untuk pergi meninggalkan rumah. Asal-usul bekas luka Letty Ortiz juga kali ini dijelaskan dalam film Fast X ketika Tess menceritakan luka di pergelangan tangannya untuk mendapatkan kepercayaannya. Tess mengingatkan kembali kisah yang familiar yang berasal dari malam pertama ketika mereka bertemu ketika Dom mencoba untuk membuatnya terkesan. Ini adalah cerita yang sama yang diceritakan oleh Dom kepada Letty dalam Fast and
and Furious 6 untuk membuktikan bahwa dia tahu segalanya tentang masa lalunya. Kisah inilah yang menjadi titik penghubung yang menggambarkan hubungan emosional antara Letty dan Dom. Film ini juga menghadirkan kembali karakter yang sudah lama tidak pernah nongol di film-film Fast and Furious, yaitu Diogo, yang diperankan oleh Luis da Silva Jr. Awalnya karakter ini bergabung dalam franchise di film Fast 5. Kejutan lainnya adalah Isabel, yang ternyata merupakan adiknya Elena. Franchise ini sebelumnya tidak pernah mengisyaratkan bahwa Elena punya adik perempuan, karena dalam Fast 5 hanya dijelaskan bahwa kematian suami Elena terkait dengan Hernan Reyes. Isabel kemudian mengatakan bagaimana dirinya dan Elena sangat berbeda dan tidak selalu punya hubungan yang dekat karena perbedaan mereka tersebut. Namun Dom kemudian membuat perbandingan antara mereka dan dirinya dengan Brian yang justru malah bisa menjadi seperti saudara. Inilah yang akhirnya menggambarkan kembali ikatan kuat yang terbentuk antara Dom dan Brian meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda dan sangat berlawanan. Dalam adegan pesawat yang melibatkan Little Brian dan Jacob Toretto, terlihat jelas bahwa putra Dom ini merasa sangat tidak nyaman dan takut terbang, bukan takut ketinggian. Sepertinya ini merupakan referensi kejadian dalam film The Fate of the Furious, di mana Little B waktu itu yang masih kecil menghabiskan waktunya di pesawat Cyper ketika dia masih bayi dan mungkin takut terbang karena ini mengaitkannya dengan kematian ibunya dan penyelamatan yang dilakukan oleh Deckard Shaw terhadap dirinya. Lalu ada penampilan cameo penting juga dalam film ini yang menampilkan Meadow Rain Walker yang merupakan putri dari mendiang Paul Walker. Dia muncul sebagai pramugari yang memberikan minuman kepada Jacob dan memberikan kunci untuk masuk ke ruang kargo pesawat. Ini kembali menambah salah satu bentuk penghormatan terhadap mendiang Paul Walker. Easter eggs yang berikutnya mengacu kepada potensi kembalinya Eva Mendes ke dalam franchise ini ketika Ramsey menampilkan daftar orang yang menjadi target Dante karena keterkaitan mereka dengan keluarga Dom. Terlihat gambar Monica Fuentes dari film Too Fast Too Furious, di mana Eva Mendes tidak pernah lagi mengulangi perannya dalam franchise ini setelah sempat tampil singkat dalam post-credit scene Fast 5. Dan ada kemungkinan dia bakalan balik lagi di film Fast 11 nanti. Dan kejutan di akhir film ini yang memperlihatkan sebuah kapal selam yang dikemudikan oleh Giselle Yashar. Kapal selam ini sebenarnya merupakan kapal selam dari film The Fate of the Furious. Meskipun dalam film The Fate of the Furious menunjukkan bahwa kapal tersebut sudah hancur total akibat ledakan, namun kapal selam ini akhirnya berhasil kembali lagi dan sepertinya sudah diperbaiki dan direkonstruksi selama beberapa tahun lamanya setelah kejadian tersebut. Kembalinya Giselle Yashar juga dalam film ini memicu terjadinya banyak perdebatan dan memunculkan banyak macam teori, dan kita sudah pernah membahasnya di video kita sebelumnya. Kalian tonton saja videonya. Dan kejutan terakhir adalah kemunculan Dwayne Johnson yang kembali ke dalam perannya sebagai Luke Hobbs, di mana terakhir kali kita melihatnya dalam spin-off Hobbs and Shaw. Kembalinya Dwayne Johnson sendiri akhirnya memberikan kita kesempatan untuk mengucapkan kembali kata-kata kotor yang pernah dikeluarkan oleh Luke Hobbs kepada musuhnya. Dia menyebut kata-kata kasar tersebut melalui telepon untuk Dante, yang mana kebetulan ini juga merupakan kata kasar yang pernah dia ucapkan kepada Hernan Reyes setelah membunuhnya. Dan itu dia beberapa detail yang bisa kalian temukan dalam film Fast X yang kini sudah bisa kalian saksikan melalui layanan streaming. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui dan tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini. Juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's Sam di sana. Stay safe and until next time.